Baik anak-anak sekalian, kita perhatikan dan amati tayangan video keempat berikut ini. Hai, kamu mau menemani perjalananku lagi mengelilingi negara-negara di dunia ini? Iya, kita masih melihat sistem ekonomi di setiap negara yang akan kita kunjungi. Kita akan mengunjungi beberapa negara terlebih dahulu sebelum kembali lagi ke Indonesia ya. Destinasi negara selanjutnya yaitu India. Sampai juga kita di negara India. Kamu bisa melihat di pasar negara India ini, di sana ada pedagang dengan konsumennya sedang melakukan tawar-menawar. Di negara India ini, harga-harga ditentukan sendiri oleh mekanisme pasar. Lihat, kalau di Mall India ini, mereka memasang diskon yang hampir sama di setiap tokonya loh. Karena pemerintah di negara India sudah memberikan kebijakan harga dasar atau floor price untuk produsen. Kalau pabrik beras di negara India tidak boleh melakukan impor banyak-banyak loh, karena nantinya akan menyebabkan harga beras jadi naik. Nah, ini juga termasuk kebijakan pemerintah negara India dengan menerapkan harga atas atau selling price untuk melindungi konsumen. Sudah dulu ya kunjungan kita di negara India, selanjutnya kita ke negara Filipina. Di negara Filipina, sistem ekonominya juga sama dengan negara India. Lihat, di sini ada perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang berjalan beriringan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintahnya juga melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Nah, negara India dan Filipina ini menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini kombinasi antara sistem ekonomi pasar atau kapitalis dengan sistem ekonomi komando atau terpusat. Dengan sistem ini, kreativitas dan inisiatif individu dapat berkembang, dan juga proses penetapan harga barang dan jasa di pasar negara ini dapat dikendalikan dengan mudah. Kondisi perekonomian negara pun cenderung stabil. Yap, itu pasti. Tapi dengan sistem ekonomi ini, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dari sistem ekonomi liberal. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap saja terjadi. Misalnya, terjadinya inflasi dan pengangguran. Di sistem ini juga, pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pemerintah. Dalam sebuah perekonomian campuran, intervensi pemerintah tampil dalam kadar atau derajat yang berbeda-beda loh. Oh iya, dari sistem ekonomi tradisional, liberal, komando dan campuran yang dipakai di berbagai negara, pada kenyataannya tidak ada negara yang benar-benar murni memakai sistem ekonominya ya. Oke, di Filipina inilah destinasi terakhir kita sebelum kembali ke Indonesia. Kalau di Indonesia, memakai sistem apa ya? Nantikan di video selanjutnya. Sampai jumpa. Baik, dari video keempat itu, apa yang bisa kalian amati? Ya, benar sekali. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sosialis, di mana pemerintah dan swasta berinteraksi dalam memecahkan ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini adalah diantaranya India dan Filipina serta yang lainnya. Nah, ada pun negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini diantaranya memiliki ciri-ciri ada gabungan sistem ekonomi pasar dan sosialis, lalu sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah, dan peran pemerintah swasta itu berimbang. Baik anak-anak sekalian, sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Tentunya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia. Apakah itu? Penasaran kan? Mari kita akan pelajari hal itu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.